nama aku Karina. Selamat datang di channel aku. Hari ini aku punya cerita tentang Betty Page. Di sini ada yang tahu nggak Betty Page itu siapa? Ya bener banget, Betty Page itu adalah seorang yang sangat ikonik dan sangat terkenal pada masanya. Jadi dia itu adalah seorang pin-up model dan dia sangat amat cantik seperti kalian bisa lihat di fotonya. Dia punya mata yang biru, dia punya rambut yang warna hitam. Terus model rambutnya ini sangat amat ikonik. Nah, ada apa sih dengan Betty Page ini? Jadi Betty Page itu awalnya adalah seorang anak SMA yang biasa-biasa aja, yang normal, yang baik, yang ambisius, yang kompetitif, dan dia juga sempat dinobatkan sebagai homecoming queen. Jadi lumayan populer lah ya dia waktu SMA itu. Sampai akhirnya dia itu selalu mengidam-idamkan ingin jadi artis Hollywood ya. Jadi dia ingin jadi aktris, dia ingin jadi selebriti yang terkenal gitu. Akhirnya dia memutuskan untuk pindah ke Los Angeles untuk mengejar mimpinya sebagai aktris. Waktu itu dia pindah tuh pokoknya pas banget setelah dia lulus SMA, itu sekitar tahun 1941. Sayangnya waktu dia pindah ke Los Angeles, dia mulai ikutan casting, ikutan audisi ini itu. Tapi sayangnya dia belum beruntung, jadi kayak dia selalu gagal dapetin peran. Dan salah satu penyebabnya kenapa dia bisa gagal padahal dia cantik banget kan, seperti yang bisa kalian lihat di sini, itu adalah karena dia punya aksen yang sangat kental yang susah diilangin gitu loh. Jadi aksen country, bisa dibilang aksen apa ya istilahnya, aksen daerah lah gitu, yang kayak kental banget dan susah diilangin. Dan yang namanya aktris kan kadang-kadang kita harus memerankan karakter yang bukan kita kan. Dan Betty Page ini tuh kayak aksennya tuh bener-bener susah banget diilangin. Sampai akhirnya dia kayak mikir, oke deh mungkin belum rezekinya dia keterima, dan dia memutuskan untuk ikutan les acting dan juga les bahasa untuk memperbaiki aksennya itu. Mungkin untuk menghilangkan aksen itu nggak gampang ya, dan memang bener aja Betty Page itu kesulitan untuk menghilangkan aksennya. Lanjut, bertahun-tahun kemudian Betty nyaris aja dapat kerjaan acting. Tapi sayangnya gagal karena Betty menolak untuk menghibur produser di belakang layar. Jadi waktu itu Betty sempat menikahi seorang pelaut, dan sayangnya pernikahannya itu nggak berlangsung lama. Jadi kayak sekitar baru 1 tahun itu udah bercerai. Sampai akhirnya Betty mikir kayak, you know what, mungkin di Hollywood aku nggak berhasil, tapi mungkin aku bisa nyoba ke tempat lain. Akhirnya Betty memutuskan untuk pindah ke New York tahun 1948 untuk tetap mengejar karir aktingnya. Siapa tahu kalau di New York dia bisa berhasil. Tahun 1949, waktu itu lagi summer di New York, dan waktu itu Betty jalan-jalan ke pantai, dia pakai bikini, dan dia secara nggak sengaja itu menarik perhatian seorang fotografer yang namanya Jerry. Dan waktu itu Jerry ngeliat Betty dari jauh, terus dia ngerasa kayak, wah ini perempuan menarik banget nih, ada sesuatu yang berbeda dari perempuan ini gitu. Sampai akhirnya Jerry memutuskan untuk nyamperin Betty, untuk ngajak kenalan, kayak, hai, nama aku Jerry dan aku adalah seorang fotografer. Aku ngeliat kamu sangat menarik dan kamu sangat cantik, mau nggak kamu aku fotoin gitu. Dan akhirnya Betty ngerasa, you know what, aku ngejar film jadi aktris masih belum berhasil, mungkin aku bisa nyobain foto-foto gitu. Akhirnya Betty mau-mau aja diajak foto sama Jerry ini, dan Jerry waktu itu ngefoto Betty di studionya sendiri. Jadi Jerry itu kayak udah punya studionya sendiri ya, walaupun sebenarnya itu hanya hobinya dia doang, tapi dia tuh udah bekerja dengan beberapa model. Dan di sana Betty mulai difoto sama Jerry, tapi bukan foto yang nude gitu ya, tapi ini tuh kayak foto pin up, fotografer fashion aja gitu, karena Betty ini memang cantik sih. Setelah foto-foto sama Jerry, Betty mulai dapet banyak tawaran untuk foto modeling gitu. Dan ini sampai bikin Betty bisa masuk ke majalah Wink and Flirt yang waktu itu tuh terkenal ya. Sampai Betty juga sempet masuk majalah Playboy. Dan dari sana akhirnya Betty ketemu dengan Irvin Klaw. Jadi itu adalah bisa dibilang raja dari pin-up fotografi. Dari sana Irvin Klaw, atau mungkin aku nyebutnya Mr. Klaw. Mr. Klaw ini mulai nawarin Betty untuk bekerja sama dia untuk jadi modelnya. Nah, Mr. Klaw ini
Dia itu selain bikin pin-up fotografi, dia juga bisa dibilang kayak produser untuk bikin foto-foto bondage gitu. Mungkin aku juga nggak begitu mengerti sih, tapi kalau misalkan kalian lebih paham, kalian bisa tulis di komen ya. Jadi bondage itu kayak perempuan diikat dengan tali-tali gitu dan hanya pakai lingerie atau enggak kayak baju tidur gitu. Dan akhirnya Betty mau aja untuk mengambil kerjaan itu dan dia jadi modelnya Mr. Claw. Foto-foto itu tuh dijual sama Mr. Claw, jadi pornografi juga ya bisa dibilang. Dan waktu tahun itu, tahun 1940-an itu kan udah kayak sekarang ya. Kalau sekarang kan kayak internet banyak, terus penyebarannya gampang banget. Nah, sementara waktu itu tuh Mr. Claw menjual foto-fotonya Betty untuk pelanggan-pelanggannya gitu. Dan Betty dibayar sekitar 10 US dollar per jam, dimana biasanya untuk satu kali foto session itu Betty bisa menghabiskan waktu sekitar 5 jam. Dan untuk tahun segitu sih itu udah besar banget sih ya uangnya. Biasanya foto sessionnya itu setiap hari Sabtu, jadi untuk hari weekdays tuh kayak Betty bisa ngerjain pekerjaan yang lain. Nah, dari sana Betty tuh mulai terkenal, mulai banyak uang, mulai bisa nabung. Pada tahun 1955, waktu itu lagi spring di New York, dan waktu itu ada senator yang namanya tuh, aduh aku susah nyebutinnya, yang namanya tuh Kefauver. Ya, Mr. Key aja kali ya biar aku gampang. Jadi Mr. Key ini adalah seorang senator dimana dia itu menjalankan sebuah investigasi untuk anak-anak yang berada di dalam sel penjara. Jadi Mr. Key ini tuh kayak meneliti seberapa jauh sih media, komik, hiburan, entertainment, dan termasuk pornografi itu bisa mempengaruhi anak-anak sampai masuk ke penjara. Dan ya dia tuh kayak ingin membuktikan nih kalau misalkan hal-hal yang media entertainment kayak gitu tuh bisa berdampak negatif ke anak-anak di bawah umur. Dan di saat yang sama ada kasus dimana seorang ABG laki-laki kayak umurnya tuh masih di bawah 18 tahun dan dia ditemukan meninggal oleh keluarganya di rumahnya, dan itu kayak penyebabnya tuh masih diselidiki gitu, antara dia itu bunuh diri atau dia sedang melakukan sesuatu. Maksud aku adalah kemungkinan dia meninggal karena sedang mengeksplorasi seksualitasnya dia. Pada saat itu ditemukan fotonya Betty Page di sekitar TKP. Jadi fotonya Betty Page yang dia sedang bergaya bondage gitu. Kasus ini digunakan si senator itu yang tadi, yang Mr. Key, untuk membuktikan bahwa pornografi itu memang harus ilegal, harus dilarang. Ya, kasus si anak ABG ini tuh sampai dibawa ke persidangan, dan di persidangan itu fotonya Betty Page juga dihadirkan di sana. Di sana juri dan juga hakim dan semua orang ada di pengadilan itu istilahnya merundingkan apakah memang ini adalah kesalahan dari sang model itu sendiri, yaitu Betty Page dan juga fotografernya, karena nampaknya si anak ABG cowok ini tuh kayak seolah-olah sedang mencoba untuk mereka ulang fotonya Betty Page. Jadi memang si anak laki-laki ini tuh ditemukan dengan posisi yang sama yang ada di fotonya Betty Page, dengan tali yang melilit-lilit kayak gitu. Dan mungkin ini secara nggak langsung mempengaruhi psikologisnya Betty Page. Akhirnya karena kasus ini kayak karirnya Mr. Claw itu mulai berantakan. Dan bener aja tahun 1963 Mr. Claw itu ditangkap dan dipenjara karena dia telah melanggar aturan untuk kayak memproduksi foto-foto bondage kayak gitu. Pastinya ya bikin Betty Page stres banget, dan dia memutuskan untuk oke deh, kayaknya aku ingin kayak berjarak dulu deh sama Mr. Claw. Menurut aku ini sih langkah yang benar ya untuk Betty, untuk kayak jaga jarak dulu, mungkin untuk mikirin langkah selanjutnya harus ngapain. Akhirnya tahun 1958 Betty Page memutuskan untuk mengunjungi sebuah gereja di Florida, dan Betty mungkin pada saat itu berpikir kalau ya udah deh, mungkin emang aku sedang melakukan kesalahan, mungkin satu-satunya cara yang terbaik adalah untuk kembali ke jalan Tuhan. Mungkin ya Betty mungkin pikiran lagi kayak gitu. Dan nah, di Florida ini Betty menikah untuk yang kedua kalinya bersama laki-laki yang namanya tuh Armand Walterson. Dan sayangnya again gitu, pernikahannya nggak berjalan dengan langgeng. Dia tuh harus cerai tahun 1963
Dan saat itu Betty mikir kayak ya udah aku harus move on, kayaknya aku harus sibuk dengan aktivitas yang baru. Dan di sana Betty mulai ingin menjadi volunteer gitu untuk keagamaan, agama Kristen. Dan sayangnya pada saat itu Betty ditolak untuk jadi volunteer karena dia telah bercerai 2 kali. Mungkin untuk zaman sekarang tuh kayak wajar banget mungkin ya orang cerai, tapi waktu itu kayak orang bercerai itu sangat amat dianggap nggak baik. Dan ini mungkin adalah salah satu dark side of being a famous person. Jadi tahun 1958 Betty memutuskan untuk kembali ke suaminya yang pertama, yaitu si pelaut itu. Tapi sayangnya hanya bertahan beberapa bulan aja. Terus tahun 1972 di Florida, polisi menerima telepon dari seseorang yang bilang kalau tolong ini ada perempuan lari-lari di depan motel sambil bawa 22 kaliber pistol gitu, sambil teriak-teriak keagamaan gitu, kayak teriak-teriak soal Tuhan gitu. Dan akhirnya polisi langsung datang ke lokasi dan bener aja itu adalah Betty Page yang lagi teriak-teriak di depan motel. Polisi langsung nangkep Betty Page dan langsung ditanya-tanyain Betty Page itu kenapa. Tapi polisi nggak menangkap Betty Page karena kan nggak ada tuntutan ya. Akhirnya Betty Page dilepaskan dan dia dijemput sama mantan suaminya. Nah akhirnya Betty tinggal untuk sementara di tempat mantan suaminya. Sebulan setelah kejadian itu, Betty Page makan malam sama mantan suaminya ini, dimana mantan suaminya ini sempat punya 2 orang anak dari hubungannya yang sebelumnya. Jadi bisa dibilang ini tuh kayak anak tirinya Betty Page lah ya. Jadi mereka tuh kayak makan satu meja gitu, Betty Page, mantan suaminya, dan juga 2 anak tirinya itu. Dan waktu itu Betty Page tiba-tiba bisa dibilang kayak kambuh gitulah di restoran. Dia teriak-teriak marah-marah sambil ngangkat pisau gitu. Dan dia ngangkat foto Jesus gitu. Dia bilang pokoknya kalau kalian mengalihkan pandangan dari foto Tuhan ini, aku bakalan menggorok leher kalian. Dan mantan suaminya itu langsung panik dan dia langsung nelfon 911 dan polisi pun langsung gak lama langsung datang ke lokasi, langsung mengamankan Betty. Dan dari sana karena udah 2 kali ya polisi datang untuk menangkap Betty Page, akhirnya Betty Page dikirim ke rumah sakit untuk diperiksa sebenarnya Betty Page itu kenapa sih. Akhirnya bener aja, ternyata Betty Page memiliki paranoid skizofrenia. Sampai akhirnya setelah hasilnya keluar, Betty Page dibebaskan untuk tinggal sementara di rumah mantan suaminya itu. Gak lama, bulan Oktober 1972, polisi dapat telepon lagi karena Betty Page kambuh dan merusak seisi rumah mantan suaminya. Jadi kayak ngelempar-lemparin barang, terus kayak marah-marah kayak gitu, dan suaminya panik dan lalu nelfon polisi. Dan saat itu polisi langsung datang dan Betty Page dimasukin ke mobil polisi di pintu belakang. Dan waktu polisi mau nanya-nanya ke Betty Page gitu, polisi ngebuka pintu mobilnya dan ngelihat Betty Page langsung ngangkat roknya gitu, dan Betty Page mulai melakukan masturbasi. Akhirnya Betty Page pun ditangkap dengan beberapa tuntutan, tapi dibatalkan karena Betty Page itu menyetujui untuk mengambil perawatan di rumah sakit jiwa, karena kan memang yang dibutuhin sama dia itu kan sebenarnya bukan penjara ya, tapi rumah sakit jiwa. Benar aja Betty Page dirawat selama 6 bulan sampai akhirnya Betty Page dilepaskan. Bulan April 1976, Betty pindah lagi ke Los Angeles karena dia ngerasa dia nggak bisa lama-lama tinggal sama mantan suaminya. Toh mantan suaminya juga kan merasa takut kan sama Betty karena terakhir tuh Betty marah-marah di rumahnya kan, dan di sana Betty itu kayak struggling untuk nyari tempat tinggal. Dan akhirnya Betty memutuskan untuk menyewa sebuah trailer. Trailer ini tuh adalah milik tetangganya yang berumur 70 tahun. Tapi Betty nggak bisa tinggal lama di sana karena Betty kembali menyerang suami tetangganya yang berumur 77 tahun. Kayak nggak ada angin, nggak ada apa, nggak ada alasan apapun, Betty kayak tiba-tiba menyerang suaminya ini. Dan akhirnya Betty ditangkap sama polisi lagi. Akhirnya tahun 1977 Betty untuk dirawat di rumah sakit jiwa selama 5 tahun. Tapi tuh kayak nggak tahu kenapa sih ya, kayak Betty tuh lolos terus gitu loh. Jadi belum nyampe 5 tahun tuh Betty udah dilepasin lagi. Dan itu pun karena perintah dokter. 1982 Betty tuh udah dilepasin, dan di sana Betty mulai kesulitan lagi untuk mencari tempat tinggal karena setiap kali dia dapat tempat tinggal, bisa dibilang kayak dapat kontrakan kayak gitu, dia selalu bermasalah sama yang punyanya karena Betty itu kan bisa dibilang apa ya, nggak sehat gitu secara mental. Jadi dia selalu menyerang orang-orang yang memiliki
kontrakannya itu. Sampai akhirnya Betty menemukan sebuah kontrakan yang bisa dibilang di Santa Monica, masih di Los Angeles gitu. Tapi waktu itu suatu hari di jam 2 malam, Betty tiba-tiba datang mengendap-endap masuk ke rumah pemilik kontrakannya. Dan dia tiba-tiba aja menyerang si pemilik itu menggunakan pisau sambil teriak-teriak soal keagamaan. Jadi dia kayak teriak-teriak soal Tuhan-Tuhan kayak gitu. Ini kata-katanya Betty ya, aku nge-quote, dia bilang, "God has inspired me to kill you." Jadi dia bilang, Tuhan sudah menginspirasi aku untuk membunuhmu. Pada saat itu Betty Page sampai menggores mulut si korbannya itu sampai kayak senyum Joker gitu, serem banget. Dan juga menusuk dada si korbannya sebanyak 4 kali. Dan juga menusuk tangannya si korban sebanyak 8 kali. Mungkin waktu itu korbannya itu kayak melindungi diri gitu. Betty menusuk tangannya 8 kali. Dan juga Betty memotong salah satu jari korban. Akhirnya Betty ditangkap sama polisi dan dituntut. Dan juga di pengadilan Betty bilang kalau dia nggak bersalah karena alasan mentalnya itu. Ada rumor kalau si korban yang diserang Betty itu tuh kayak masih bertahan hidup, tapi ada rumor juga yang bilang kalau si korbannya itu meninggal saat itu juga. Sampai akhirnya setelah persidangan itu selesai, Betty Page diputuskan untuk ditahan selama 8 tahun di rumah sakit jiwa. Dan akhirnya pada tahun 1992 Betty Page dikeluarkan dari RSJ. Dan dari sana Betty Page semakin terkenal lagi dan dia kayak mulai viral lagi. Mulai dibikin kayak buku yang terinspirasi sama ceritanya dia, ada juga film-film, bahkan dia juga sempat diwawancara lagi sama majalah Playboy. Dan sayangnya tahun 2008 Betty Page dirawat di rumah sakit karena dia punya pneumonia. Dia terkena serangan jantung dan akhirnya Betty Page meninggal di umur 85 tahun. Jadi ini mungkin adalah bisa dibilang the dark side of being famous mungkin ya, bisa dibilang, karena biar gimana pun kejadian yang dialami Betty Page benar-benar merusak kesehatan mentalnya dia. So menurut kalian gimana kisah ini? Apakah ini mengajarkan kalian sesuatu? Kalian terus di komen di bawah. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Makasih banyak udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.